Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah menyimak video-video SLMTTV dan terima kasih juga sudah subscribe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah, serta kemudahan urusan untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV tentunya kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah kisah dari film yang berjudul The Warrior. సర్జరీ తెలిసిన డాక్టర్ పోలీసు వాడుగా వచ్చాడు. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang menghadapi seorang mafia penjahat kelas berat di suatu kota tertentu. Ia pun harus mengubah jati dirinya dan berjuang untuk menjadi seorang polisi untuk menumpas kejahatan di kota tersebut. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Satya dan ibunya yang pergi ke kota Karnol karena Satya baru menyelesaikan studi kedokterannya dan akan magang di salah satu rumah sakit di kota Kurnol. Namun saat naik taksi, Satya dan ibunya kesulitan menemukan alamat rumah yang akan mereka tinggali. Dan ada seorang gadis yang bernama Maha yang mencoba membantu Satya dan juga ibunya dengan menyuruh taksi yang mereka naiki untuk mengikutinya. Tapi Satya dan ibunya yang merasa dipermainkan memutuskan untuk pergi tanpa Maha, padahal Maha sedang membelikan makanan untuk Satya dan ibunya karena permintaan pamannya. థ్యాంక్స్. Keesokan harinya saat Satya pergi ke rumah sakit di mana ia akan magang, kemudian ia melihat pasien yang mengalami sesak napas. Satya mencoba memberikan pertolongan pertama. Setelahnya Satya bertemu dengan dekan dari rumah sakit itu dan memperkenalkan diri. Di sisi lain ayah Maha membawa Maha ke rumah sakit dan mengatakan bahwa Maha telah meminum racun karena ayahnya menceritakan tentang pernikahan. Tapi Satya yang sudah tahu bahwa Maha berbohong malah sengaja menggunakan selang yang besar dan alhasil Maha langsung terbangun dan mengaku jika ia hanya berpura-pura karena ayahnya terus membicarakan tentang pernikahan. Di tengah kota Kurnol, seorang pria tengah dipukuli oleh para preman hingga terluka parah. Kemudian Satya yang sengaja lewat melihat seorang pria yang sudah terkapar penuh luka. Satya pun segera membawa si pria ke rumah sakit. Setelah usaha yang dilakukan Satya untuk menyelamatkan si pria, akhirnya si pria tersebut terselamatkan. Tapi tak lama saat Satya sedang menelpon ibunya, para preman datang ke rumah sakit dan melepas alat medis pada si pria yang menyebabkan si pria tewas. Satya yang baru selesai menelpon ibunya terkejut saat melihat keadaan pria yang ia coba selamatkan sudah meninggal dunia. Satya dengan marah memanggil para preman yang telah membuat pasiennya meninggal dunia. Tapi belum sempat ia bicara, Satya langsung dihentikan oleh dekan rumah sakit. Si dekan lalu mencoba menenangkan para preman agar tidak terjadi kerusuhan. Setelah para preman pergi, para dokter melepaskan Satya dan Satya pun marah karena si dekan telah membiarkan para preman yang telah menghabisi pasiennya pergi. Dekan rumah sakit mencoba memberitahu Satya bahwa para preman tadi adalah anak buah guru, yaitu orang yang paling berbahaya dan paling ditakuti di kota Kurnol. Saat masih kecil, bahkan guru sanggup memenggal kepala seseorang. Dan di usia remaja, ia mampu mengalahkan para mafia yang berkuasa di kota Kurnol. Guru sangat suka menghabisi, di mana saat ia baru menghabisi seseorang, maka ia akan menanam pohon yang kini tak terhitung berapa orang yang telah dihabisi oleh guru dan anak buahnya. గురుకి కొమరప్ప మాత్రమే కాదు ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాడు తనతోనే ఉంచుకున్నాడు. Satya yang mendengar hal itu bukannya takut, malah pergi ke kantor polisi untuk melaporkan guru. Kepala polisi lalu memperingatkan Satya untuk lebih baik mencabut laporannya karena setiap ada yang melaporkan guru pasti akan mendapat masalah. Tapi Satya bersikeras tidak akan mencabut laporannya. Ketua polisi pun kemudian pergi ke kediaman guru untuk memberitahu bahwa ada yang melaporkannya. Tapi bukannya marah, guru malah tertawa.
Berpindah ke Satya yang sedang menjemput kakak perempuannya yang sedang hamil, namun saat di perjalanan tiba-tiba saja ada mobil truk yang mencoba menabrak mobil Satya. Mobil Satya terus diikuti dan dijebak agar mengalami kecelakaan, namun Satya berusaha untuk menghindar. Satya dan kakaknya pun hampir saja terjatuh dari tebing. Saat itu, Satya sempat saling tatap dengan pria yang mengendarai mobil truk. Sesampainya di rumah, Satya meminta kakaknya untuk tidak memberitahu ibu mereka tentang apa yang terjadi. Berpindah arena, kota Kurnol di mana sedang diadakan adu sapi milik guru. Dan siapa yang bisa mengalahkan sapi itu maka akan mendapat hadiah, namun nampaknya tidak ada yang sanggup menaklukkan sapi milik guru. Maha juga datang untuk menonton, tapi kemudian melihat Satya, ia pergi untuk menemui Satya. Namun saat Satya dan Maha tengah mengobrol, tiba-tiba sapi milik guru keluar arena dan akan menabrak Maha. Spontan Satya mengangkat Maha untuk menyelamatkannya. Sebagai ucapan terima kasih, Maha mengajak Satya untuk minum kopi dan dari situlah Satya dan Maha menjadi semakin dekat dan mereka saling jatuh cinta. Di rumah sakit saat Satya sedang memantau para pasiennya, tiba-tiba para pasien anak-anak mengalami kejang. Satya lalu menyadari obat yang diberikan pada pasien melebihi dosis dan sangat berbahaya. Satya pun menyuruh para perawat untuk melepas obat yang digunakan para pasien. Para dokter juga perawat menjadi panik karena hampir semua pasien mengalami kejang-kejang. Bahkan beberapa ada yang sudah tewas. Satya lalu mencoba bicara pada dekan jika obat yang digunakan melebihi dosis dan yang menjadi penyebab para pasien mengalami kejang-kejang. Lalu Satya bertanya dengan marah siapa yang mengizinkan obat seperti itu diedarkan. Dekan mencoba untuk menenangkan Satya dan berkata bahwa perusahaan pembuat obat itu di bawah naungan guru, di mana mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi melihat beberapa pasien yang meninggal, Satya menjadi marah dan mengatakan bahwa jika obat ini terus diedarkan, maka akan semakin banyak nyawa yang akan melayang, yang membuatnya melepaskan jas dokternya dan melemparkan obat yang menjadi penyebab tewasnya para pasien. Setelahnya, Satya langsung melaporkannya ke kepolisian di mana perusahaan obat tersebut langsung ditutup. Berita pun langsung menyebar dan menjadi trending topik di kota Kurnol. Bahkan Maha yang bekerja sebagai penyiar radio menjadikan berita Satya menjadi topik pembahasannya. Di kediaman guru, ia mengatakan pada pamannya mungkin akan ada pohon baru yang akan ditanam, lalu bertanya siapa nama orang yang telah berani melaporkan perusahaan obat di bawah naungannya. Anak buah guru pun menjawab bahwa dokter Satya lah yang bertanggung jawab dan guru pun berkata bahwa ia ingin bertemu dengan Satya. Beralih ke Satya di mana Maha menelponnya dan meminta akan bertemu karena Maha ingin mengatakan sesuatu yang penting. Tapi saat mereka sudah bertemu, Maha malah mengalihkan pembicaraan dan berkata mungkin lain kali saja ia akan mengatakannya. Satya dan Maha pun memutuskan untuk pulang ketika Satya melihat Maha sebentar dan tiba-tiba Satya dipukul dengan keras hingga terjatuh dari motor. Dan ternyata yang memukulnya adalah guru. Satya langsung dipukul habis-habisan oleh guru. Belum sempat melawan, Satya dibuat terluka parah oleh guru. Lalu kemudian Satya digantung dengan keadaan yang mengenaskan. Semua warga Kurnol hanya melihat tidak ada yang berani melawan guru. Guru kemudian pergi. Guru yang sedang menanam pohon terkejut tiba-tiba turun hujan lalu menyuruh anak buahnya untuk memeriksa Satya. Saat anak buah guru memeriksa, Satya ternyata sudah tidak ada. Dan ternyata Satya telah dibawa oleh dekan. Di situ dekan menyuruh ibu Satya agar membawa pergi Satya dari kota Kurnol jika ingin selamat. Ibu Satya sangat sedih dan berkata bahwa ia membawa Satya ke kota ini sebagai dokter dan sekarang ia membawa Satya kembali sebagai pasien. 2 tahun kemudian di kota Kurnol, guru berencana menjadi politisi dan akan mencalonkan diri, tetapi dalam sebuah acara berita televisi, ketua senior tidak setuju jika guru menjadi politisi dan tidak akan membiarkan guru lolos. Pembawa berita juga berkata bagaimana mungkin seorang seperti guru dijadikan seorang pemimpin, seseorang yang suka menghabisi dan berbuat seenaknya. Guru yang melihat berita itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada pembawa berita. Keesokan harinya, pembawa berita dikejar oleh para anak buah guru, namun saat di stasiun ada sebuah tangan dari dalam kereta menarik si pembawa berita. Dan ketika kereta berhenti, anak buah guru melihat Satya yang ternyata mencoba menyelamatkan si pembawa berita. Spontan, anak buah guru menertawakan Satya karena masih berani menginjakkan kakinya di kota Kurnol, bahkan setelah dipukuli oleh guru. Tapi saat akan menangkap si pembawa berita, anak buah guru ditendang oleh Satya hingga terpental dan satu persatu anak buah guru dihajar oleh Satya. Di saat yang bersamaan, para polisi Kurnol datang untuk menyambut atasan baru mereka.
Namun mereka terkejut yang ternyata atasan baru mereka adalah Satya. Setelah kejadian dipukuli oleh guru, Satya berlatih menjadi seorang polisi dan ia menjadi kandidat teratas. Saat pelatihan, maka pemimpinnya membebaskan Satya memilih kota mana yang akan menjadi tempat tugasnya. Satya memilih kota Kurnol dan kini Satya kembali ke Kurnol bukan sebagai dokter tapi sebagai polisi. సర్జరీ తెలిసిన డాక్టర్ పోలీసు వాడుగా వచ్చాడు. Di sisi yang lain, guru dan anak buahnya pergi ke kediaman pimpinan senior. Kedatangan guru tidak disambut dengan baik. Pemimpin senior berkata selama ia masih hidup, ia tidak akan membiarkan menjadi pemimpin. Guru pun tak pikir panjang, langsung mencekik pemimpin senior. Lalu menyerangnya menggunakan pisau dari belakang hingga pemimpin senior menjadi tewas seketika. Ketika akan pergi, anak buahnya memberitahu tentang Satya yang kini kembali sebagai polisi dan menangkap beberapa anak buah guru. Mendengar itu, guru malah tersenyum sinis dan berkata ini akan menjadi permainan yang cukup menyenangkan. Di kantor polisi, Satya yang melihat para anak buah guru telah dibebaskan lalu bertanya pada Devaraj, mengapa ia membebaskan tawanan tanpa seizin Satya. Devaraj berkata bahwa mereka adalah anak buah guru dan itu sudah biasa jika mereka dibebaskan. Mendengar hal itu, Satya lalu mengambil tongkat Devaraj dan memukulinya di depan para anak buah guru. నువ్వు కూడా గురువు మనిషివే కదరా. Kemudian Satya menyerang salah satu anak buah guru yang menyebabkan mereka semua berhamburan melarikan diri. Setelah itu datang perwira polisi yang mencoba mengancam Satya agar tidak berbuat seenaknya. Tapi kemudian Satya membungkam perwira polisi dengan surat bahwa si perwira polisi itu ditangguhkan karena terjerat beberapa kasus korupsi. నీళ్ళు నిలవాలంటే ముందు దానికి ఉన్న బొక్కల్ని పొడచాలి. Kemudian Satya dan anak buahnya pergi ke stasiun radio untuk melakukan pengumuman publik. Maha yang diberitahu temannya merasa kesal karena saat ini ia sedang siaran. Tapi kemudian ia terkejut melihat Satya yang akan melakukan pengumuman. Walaupun canggung, Maha tetap membantu Satya untuk melakukan pengumuman publik. Di radio, Satya mengatakan jika saat ini ada keluhan tentang guru, maka ia akan langsung bertindak. Tidak ada keluhan yang tidak ditangani selama ia menjadi polisi. Maka setiap warga Kurnol adalah tanggung jawabnya. Satya juga memperingatkan guru dan anak buahnya untuk berhati-hati menghadapinya, karena saat ini ia berbeda dari sebelumnya. Guru dan anak buahnya yang mendengarkan Satya di radio malah tertawa terbahak-bahak, mengejek dan meremehkannya. Di kantor polisi, Devaraj bicara dengan meremehkan bahwa tidak akan ada yang berani membuat keluhan terhadap guru. Hal itu membuat Satya mengambil tongkatnya di mana Devaraj langsung meminta maaf dan mengalihkan pembicaraan. Lalu datanglah seorang pria yang berkata ia punya keluhan. Satya pun menanggapinya dengan serius, tapi malah si pria mengatakan jika keluhannya adalah mempunyai penyakit diabetes. Devaraj yang ikut mendengarnya langsung tertawa mengejek dan ternyata si pria itu adalah anak buah guru yang sengaja mempermainkan Satya dan mencoba mempermalukan Satya. నువ్వు చొక్కా మార్చినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఈడ కాల్చు ఆ? నన్ను Kembali lagi ke kantor polisi di mana seorang anak yang biasa mengantarkan kopi ke kantor polisi, namun Satya bertanya kenapa ia mengantar kopi dan bukannya sekolah. Salah satu polisi mengatakan jika anak itu bahkan tidak bisa bicara, namun semua terkejut ketika si anak bicara dan berkata jika ia kesini untuk mengadukan keluhan bahwa ayahnya telah dihabisi oleh anak buah guru, dan karena itulah selama ini ia berpura-pura tuli dan juga bisu. తమ్ముడు కోసం నాయన పోయినాడు. Mengetahui hal tersebut, Satya langsung memeluk sang anak dan menenangkannya. Kemudian Satya membawa si anak untuk menemui sang pembunuh ayahnya. Sesampainya di sana, sang anak menunjuk salah satu anak buah guru yang telah menghabisi ayah dan juga adiknya. Anak buah guru yang lain lalu menyerang Satya tapi dengan mudah dikalahkan dan tibalah Satya menyeret pembunuh ayahnya si anak itu. Hal tersebut pun menjadi sorotan warga Kurnol dan ibu Satya melihat Satya dengan bangga. Di rumah, Satya meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa menjemput. Tapi bukannya marah, ibu Satya malah mengatakan bangga atas apa yang dilakukan anaknya. Berpindah ke rumah sakit, saat itu Satya ingin bertemu dengan dekan dan bertanya pada salah satu dokter. Tapi dokter itu berkata jika dekan sudah tewas karena kecelakaan dan mendengar hal itu Satya terkejut dan meminta penjelasan pada si dokter dengan marah-marah. Lalu si dokter berkata jika kau sudah tahu dalangnya kenapa masih bertanya? Kami hanyalah dokter biasa tak seberani dirimu.
Di sisi lain, guru menemui ibu Satya dan mengatakan bahwa ia akan menghabisi Satya karena telah menghalangi jalannya. Tapi bukannya takut, ibu Satya malah balik menggertak guru, menyuruhnya untuk menjaga diri baik-baik sebelum Satya bertindak. Di kantor polisi, Satya mengetahui bahwa yang pernah ingin menabraknya dulu dengan mobil truk dan juga anak buah guru adalah penjahat dari negara bagian lain. Malam harinya, Satya mengajak Devaraj untuk mengintai para penjahat negara lain yang tak lain adalah anak buah guru. Dan Satya sengaja membuat mereka ketahuan. Hal itu membuat Devaraj ketar-ketir dan terjadilah perkelahian, tapi dengan mudah Satya mengalahkan para penjahat. దేవరాజ్ పాన్ ఇండియా సినిమా చూసుంటావు. Setelah itu Satya pergi ke kediaman guru lalu berkata, "Ku dengar kau mengeluh dengan ibuku, sekarang aku datang untuk menerima keluhanmu." Tapi guru hanya diam saja dan menatap dengan sinis saat Satya akan pergi. Anak buah guru melepaskan sapi milik guru yang sangat ganas yang kemudian menyerang Satya. Guru dan anak buahnya pun tertawa, namun seketika terdiam melihat Satya mengalahkan sapi guru yang terkenal sangat ganas. Di studio radio di mana Maha sedang seperti biasa melakukan siaran, tapi kali ini ia membahas tentang kehebatan Satya dalam mengalahkan penjahat. Guru yang mendengar siaran radio itu semakin panas, lalu terfikirkan untuk menculik Maha sebagai ancaman bagi Satya. Jika sampai membawa anak buah guru ke pengadilan, maka Maha akan dihabisi. కుదరదని కోర్టుకు పోయినావో నీ ఎఫ్ఎంలో వేసేసారంట. Kemudian Satya menyuruh para bawahannya untuk meletakkan semua telepon milik mereka di atas meja Satya. Dan tidak boleh ada yang mengangkat telepon, dan saat itulah guru menyuruh pamannya untuk menelpon Devaraj. Karena Devaraj tak mengangkat teleponnya, guru menjadi gelisah dan menyuruh anak dan istrinya untuk segera pulang. రే గోపిక సుందరికి ఎవడో ఒకటి ఫోన్ చేయరా చేయండి యారున్నావు ఎత్తడా ఎంతసేపు నీకు మాట్లాడుకున్నారా Dan pamannya berkata pada guru, untuk apa khawatir, kita penculiknya. Namun ketika merpati mati jatuh di mobil guru, ia semakin gelisah dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Maha. Kemudian Maha menelpon Satya dan Satya pun pergi menemuinya dan memastikan apakah Maha baik-baik saja. Lalu Maha bertanya apa yang sudah Satya lakukan sampai bisa membuat Maha dilepaskan. Dan Satya pun menjawab bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Beralih ke seorang dokter yang mengetahui bahwa dekan rumah sakit dihabisi oleh guru. Ia merasa gelisah dan akhirnya memutuskan untuk menelpon Satya dan akan membawa barang bukti bahwa yang menghabisi dekan adalah guru. Lalu Satya dan para bawahannya menggali kuburan dekan, namun malah di dalamnya terdapat mayat dokter yang baru saja menelpon Satya. Dan guru menelpon mengatakan bahwa ia tidak peduli saat menghabisi dan besok ia akan mengajukan pencalonannya dengan nada meremehkan. Ia lalu menyuruh Satya untuk mengamankan pencalonannya besok. గుడ్ నైట్ విత్ బ్యాడ్ డ్రీమ్స్ Kemudian saat mayat si dokter akan dibawa, Satya melihat hanya satu tangan dokter yang memakai sarung tangan. Satya lalu pergi ke ruangan dokter yang dihabisi oleh guru dan ia menemukan pasangan dari sarung tangan si dokter. Ia juga menemukan potongan sarung tangan itu yang di dalamnya terdapat flash disk dan ternyata itu adalah rekaman saat dekan dihabisi oleh guru. Setelah itu Satya pergi ke tempat pencalonan guru dan langsung menyeretnya ke penjara. Saat itu terjadilah bentrok antara polisi dan anak buah guru. Salah satu anak buah guru meneriaki Satya dan para polisi Devaraj yang melihat itu langsung memukulinya dengan tongkat dan berkata polisi bukanlah lelucon. Di dalam penjara, seorang pencuri mengajak ngobrol guru, tapi guru diam dan tak merespons. Si pencuri tidak tahu bahwa yang diajak bicara adalah guru. Kemudian Satya datang berkata inilah yang selama ini ia tunggu. దెబ్బలేరా గుర్తొచ్చాయి. Setelah merasakan dipukuli dan digantung oleh guru, di kediaman guru istrinya memerintahkan anak buahnya untuk membawa kepala Satya kepadanya. Para anak buah guru pun sengaja memasang kawat saat Satya akan lewat. Namun tiba-tiba Satya ditelepon oleh ibunya untuk lebih baik beristirahat dulu karena ibunya merasa akan ada hal buruk yang terjadi. సేఫ్గానే ఉంది నువ్వు తినేసి పడుకో నేను వస్తున్నా. Ketika Satya akan putar balik, Maha lewat dan mengajaknya pulang bersama dan saat itulah guru menyadari ada kawat yang dipasang ketika Satya akan memperingatkan Maha. Tapi sudah terlambat, leher Maha sudah tersayat oleh kawat dan guru pun segera membawa Maha ke rumah sakit.
Beruntungnya Maha masih terselamatkan, tapi pita suara mengalami kerusakan parah. Mendengar itu, Satya sangat sedih dan di saat yang bersamaan Devaraj mengatakan pada Satya bahwa guru telah dibebaskan. Devaraj selalu menyarankan Satya untuk pergi agar tidak mendapatkan masalah. Tapi ibu Satya malah menyuruh Satya untuk menghadapi guru dan harus bisa mengalahkannya sebelum fajar. వాడు బయటికి వచ్చాడో అప్పుడే వాడు బౌండరీ లైన్ దాటేశాడు. Di sisi lain, guru juga terbakar emosi dan berniat untuk menghabisi Satya. Saat di jalan, bertemulah Satya dan juga guru. Para anak buah guru berniat untuk menyerang Satya, namun dihentikan oleh guru dan berkata bahwa pertarungan ini hanya dia dan juga Satya. Pertarungan pun dimulai di mana Satya menendang guru sampai terjatuh dan kemudian dibalas oleh guru. Mereka terus saling pukul-memukul hingga Satya tersudutkan, tapi dengan cepat Satya membalikan keadaan. Ia memukuli guru sampai terluka parah, lalu menggantung guru sama persis dengan yang dilakukan oleh guru kepadanya di masa lalu. Tapi Satya berkata bahkan jika ada orang yang kasihan pada guru dan membawanya pada Satya sebagai seorang dokter, ia akan tetap mengobati guru. Karena prinsipnya sebagai seorang dokter jangan pernah mengambil nyawa. Kemudian Satya pun pergi berlalu dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul The Warrior. Kisah perjuangan yang sangat menginspirasi yang dilakukan oleh seorang dokter yang mau mengubah profesinya menjadi seorang polisi hanya untuk menumpas kejahatan yang dipimpin oleh seorang mafia besar. Bahkan meskipun mampu untuk menghabisi si penjahat, ia tidak memilih untuk menghabisinya namun membebaskannya dan memberikannya maaf karena ia berprinsip untuk tidak mengambil nyawa milik orang lain. Nah, sifat tidak pendendam seperti ini memang patut diacungi jempol ya sahabat. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari film ini tentang bagaimana memberikan maaf dan juga menghilangkan rasa dendam di dalam hati manusia. Karena rasa dendam dan permusuhan tidak akan membawa kedamaian. Yang ada justru hanyalah rasa amarah dan juga ketidaktenangan dalam hidup. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya dan ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.